Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Tahu isi guys, atau biasa juga disebut dengan tahu berontak, tahu bunting, dan lain-lain. Oh, ada yang suka nggak nih? Yang ini enak banget ya guys. Selain itu juga cara memasaknya lebih simple dan lebih praktis. Praktis karena untuk isian tahunya ini itu sama sekali tidak perlu ditumis terlebih dahulu. Wow, amazing. Dengan begitu hasilnya lebih fresh, bebas berminyak, dan bikin nagih. So, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 50 buah tahu kulit ukuran besar. Untuk bentuknya bisa persegi begini atau segi 4 seperti ini, sesuai selera saja ya. Cuci bersih tahu, lalu potong menjadi 2 dengan dipotong kotak begini atau dibuat segitiga seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia hasilnya. Total tahunya itu sekarang menjadi 100 buah. Setelah dipotong, selanjutnya peras tahu agar airnya tiris. Kemudian sisihkan. Berikutnya kita siapkan adonan untuk pencelup tahunya ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu: pertama, siapkan bumbu yang dihaluskan, yaitu ada 8 siung bawang putih dan 1 sendok makan ketumbar. Ulek bumbu hingga halus. Sisihkan. Atau untuk cara yang lebih praktis lagi, kita bisa cukup memblender bumbunya dengan chopper serbaguna dari Mitochiba. Nah, agar bumbunya itu lumat maksimal, jika menggunakan blender atau chopper begini, kita bisa menambahkan sedikit air sekitar 50 ml gitu. Jadi silakan bumbunya dihaluskan sesuai selera saja. Oke guys, berikut ini cara membuat bahan pencelupnya. Yaitu ada 800 gram atau sekitar 54 sendok makan terigu curah. Atau menggunakan terigu kemasan macam segitiga biru juga boleh. Tambahkan bumbu yang dihaluskan tadi. 1,5 sampai dengan 2 sendok makan garam halus sesuai selera. 1 sendok teh lada bubuk. 2 sendok teh kaldu bubuk atau sekitar 1 sachet Royco. Kemudian ada potongan daun bawang. Ini adalah 30 gram atau sekitar 8 batang daun bawang yang dipotong-potong. Aduk rata. Selanjutnya tambahkan secukupnya air, yaitu sekitar 1200 sampai dengan 1400 ml. Idealnya sih untuk membuat adonan pencelup tahu berontak ini, takaran air per 100 gram tepung terigu itu adalah sekitar 150 sampai dengan 180 ml. Jadi sesuai selera saja ya. Yang jelas, semakin kental adonan, maka akan semakin tebal tekstur tepungnya. Begitu juga sebaliknya. Catat, aduk-aduk terus hingga tidak bergerindil. Nah, ini dia guys. Adonan pencelup sekarang sudah siap. Nah, ini agar hasil tahu berontaknya itu bisa renyah maksimal, kita bisa menyimpannya dulu di dalam kulkas sekitar 30 menit. Sambil menunggu, selanjutnya kita bikin isian untuk tahu berontaknya ya.
Bahan yang dibutuhkan yaitu ada 1 bonggol kol dengan berat sekitar 800 sampai dengan 900 gram. Pisahkan kol dari bonggolnya, cuci bersih dan rajang halus seperti ini. Sisihkan 500 gram atau sekitar 3 buah wortel ukuran besar yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Parut wortel seperti ini atau dipotong korek api seperti ini juga boleh. 200 sampai dengan 300 gram toge panjang sesuai selera. Cuci bersih, sisihkan. Selanjutnya siapkan juga 30 gram atau sekitar 8 batang daun bawang, cuci bersih dan rajang kecil-kecil seperti ini. Nah, jika semua bahan sudah siap, berikutnya waktunya dieksekusi. Jadi ini tadi ada kol yang sudah dirajang, lalu tambahkan wortel yang sudah diparut atau dipotong-potong. Kemudian masukkan juga toge panjang, daun bawang, 2 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh kaldu bubuk atau sekitar 1 sase roiko, 2 sendok teh garam halus sesuai selera. Oke, aduk rata sambil sedikit agak diremas hingga bumbu tercampur rata. Nah, ini dia guys. Isian tahu berontak sudah siap digunakan. By the way, sebagai perbandingan, jika wortelnya itu dipotong korek api, tampilannya itu seperti ini ya. So, mau versi wortelnya itu diparut atau dipotong-potong nih? Silahkan dipilih sesuai selera saja. Exactly, the choice is in yours. Oke guys, jika semua bahan sudah lengkap, selanjutnya waktunya tahunya diisi. Masukkan isian tahu seperti ini. Untuk takaran isiannya ini itu ada sekitar 14 sampai dengan 16 gram ya. Jadi emang lumayan penuh dan montok. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang tahu berontak siap digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng. Jika minyak sudah benar-benar panas, setting api kompor ke posisi sedang agak sedikit besar, lalu celupkan tahu ke dalam adonan seperti ini. Kemudian goreng, lakukan sisanya hingga kuali penuh. Oloh Jan, angel temen ki nganggo sarung tangan lah yuk, ora telaten yo ngelah. Ngudabel bae iki adonane lah yuk. Wis lah, mending ora usah sarung tanganan bae ki lah, enak kayak ki malah. Oke guys, goreng tahu dengan tetap menggunakan api sedang agak besar sambil sesekali diaduk agar tidak gosong. Jadi ini emang sengaja tidak digoreng dengan api kecil ya, agar hasilnya itu tidak terlalu menyerap minyak dan bisa cepat kriuk. Catat. Nah, setelah tahu terasa kaku saat diaduk, baru kemudian kecilkan apinya ke api sedang sambil sesekali diaduk agar matang merata. By the way, untuk tingkat kematangan tahu berontak ini itu juga sebenarnya sesuai selera saja ya. Ada yang kalau sudah agak kuning kecoklatan seperti ini, itu sudah wajib diangkat. Dan berhubung saya lebih suka gorengan yang agak eksotis, alias sedikit nyaris gosong gitu, jadi ini tetap lanjut digoreng hingga benar-benar kuning kecoklatan. Jika dirasa sudah matang, angkat. By the way, karena ini tahunya banyak, jadi durasi menggorengnya itu cukup lama ya, yaitu sekitar 17 sampai dengan 20 menit.
Waduh, pribadi ya lah yuk. Rikan, anu serok cilik banget kan ditinggu bae. Oke, tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Ini dia guys hasilnya. Satu resep ini itu bisa jadi 1000 buah. Oh my god, itu bisa jadi 100 buah tahu berontak. Cuma karena ini tadi kan setiap matang selalu dicemal, cemil, ciat, celekat, celekut. Lah, si danentek lah yuk. Jadi ya hasilnya itu cuma tinggal separuhnya saja. Yang ini emang enak banget dimakan hangat-hangat ya guys. Menurut saya sih isian tahunya itu lebih nendang. Jadi biasanya kan kalau ditumis itu dimakannya kayak too much oily gitu, alias kerasa banget minyaknya dan sayurnya itu terasa lembek. Nah kalau yang ini dimakannya itu isiannya seger banget karena emang tidak terasa berminyak dan tekstur sayurnya itu masih berasa kres. Yang jelas recommended banget ya. Karena emang resep tahu berontak versi tanpa tumis ini itu adalah hasil recook dari pedagang tahu berontak yang sudah ahlinya ahli dan pastinya super laris, yaitu dari ibundanya Bunda Rahmawati Retno Dewi. Buat Bunda Retno Dewi, terima kasih banyak ya Bun. Semoga ilmunya ini bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Bunda dan almarhumah ibundanya tercinta. Amin. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar tahu berontak. Untuk penggunaan jenis tepung, jika suka itu bisa dicampur dengan tepung beras, tepung tapioka, atau tepung maizena juga boleh ya. Kapan hari itu saya bikin tahu berontak dengan menggunakan jenis tepung yang berbeda, yaitu kombinasi dari 750 gram tepung terigu protein sedang dan 50 gram tepung beras. Sementara untuk takaran airnya itu juga saya buat agak encer ya, yaitu sekitar 1400 ml. Dan seperti ini nih hasilnya. Tahu yang dimix dengan tepung beras, teksturnya itu terasa lebih garing, lebih kriuk, dan tahan renyah lebih lama. Dan ini juga terlihat berwarna coklat kemerahan ya. Karena emang di bumbu halusnya itu saya tambah dengan 3 butir kemiri. Jadi emang sih gorengan yang dibumbui kemiri itu hasilnya lebih renyah. Cuma untuk warnanya itu jadi cenderung lebih gelap dan terlihat coklat kemerah-merahan. Catat. Jika suka, kita juga bisa menambahkan 1 butir telur per 1 resep ini. Tahu berontak yang ditambahkan telur, hasilnya itu cenderung lebih keriting dan lebih kriuk empuk. Tuh seperti ini ya tampilannya. So intinya sih untuk bahan pencelup tahu berontak ini itu bisa dimodif sesuai selera masing-masing. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat tahu berontak simple tanpa ditumis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.